Hai hai, halo semuanya. Shalom teman-teman. Mulai lagi bersama Mistika di pembelajaran religion. Nah, di video pembelajaran kali ini Mistika akan menjelaskan, memaparkan mengenai iklim di Indonesia. Jadi kita hari ini akan mengenal iklim di Indonesia. Seperti apa iklim di Indonesia itu ya. Mari kita mengenal bersama-sama ya. Mengenal iklim di Indonesia ya. Hari ini, video pembelajaran kali ini kita akan mengenal iklim di Indonesia. Nah, ini dia. Secara geografis itu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga di antara dua samudera ya. Dua samudera apa ya? Kan kita lihat di sini ya. Nah, ternyata dua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan ini tadi benua Asia dan Australia ya. Jadi inilah letak geografis Indonesia. Jadi yang kelihatan ya secara nyata, secara kasat mata ya, bentuknya, letaknya ya. Jadi ini ya, ini Indonesia, negara kita Indonesia ini ya. Dia ada di tengah-tengah ya di antara benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Inilah letak geografis Indonesia. Oh, secara astronomis ya, Indonesia terletak di antara garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Mungkin bingung ya kalau cuma dijelaskan ya. Kita harus melihat seperti apa sih garis itu. Garis lintang itu seperti apa ya. Garis bujur itu seperti apa ya. Kita akan lihat ya sama-sama. Nah, ini dia letak astronomis Indonesia ya. Jadi ini ya, yang garisnya warna kuning nih batasannya ya. Jadi di dalam globe ya, kata kita lihat globe itu pasti ada garis-garis gini ya. Ada garis horizontal dan vertikal ya. Horizontal dan vertikal ya. Horizontal, vertikal. Jadi ada garis yang tegak dan lurus seperti itu ya. Nah, ini dia. Inilah garis lintang itu adalah garis yang horizontal ya ini ya. Nah, ini Indonesia ini dari 60 derajat sampai 11 derajat ya yang lintang utara itu yang sebelah utara dan lintang selatan itu yang selatan yang bawah ini ya dari 6 derajat sampai 11 derajat ya dari batasnya Indonesia ini ya. Lalu 95 derajat bujur timur. Bujur timur itu ya yang vertikal ini ya. 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur ya. Jadi inilah batas Indonesia, letaknya ya di batas ini ya. Letak astronomis Indonesia ini. Jadi jelas ya garis-garisnya ini ya. Oh, jadi ini garisnya maksudnya seperti itu ya ini. 6 derajat sampai 11 derajat sini, 95 derajat ini sampai 141 ini ya. Dan Indonesia ada di tengah-tengahnya ini ya. Inilah letak astronomis Indonesia. Nah, letak geografis dan astronomis tersebut memengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Jadi bukan tanpa arti ya. Kenapa geografisnya seperti itu, astronomisnya seperti itu ya. Jadi ada maksudnya ya, ada pengaruhnya. Jadi bukan hanya ya udah begitu aja ya, tidak hanya sekedar begitu saja ya. Tapi memang letak inilah yang mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Begitu juga keadaan iklim di negara lain ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita sudah sampai di iklim di Indonesia. Jadi iklim di Indonesia itu
Seperti apa? Bagaimana? Apa saja? Yang pertama ada iklim musim atau muson ya, namanya seperti itu, iklim musim atau muson. Terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali ya, bertiup berganti arah. Angin musim terdiri dari angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Iklim ini membuat Indonesia mengalami perubahan musim setiap 6 bulan sekali ya. Jadi setahun itu 2 kali ya, bergantian sehingga mengalami perubahan musim setiap 6 bulan sekali. Nah, angin musim barat daya yang bertiup dari bulan Oktober hingga April bersifat basah sehingga Indonesia mengalami musim hujan pada kurun waktu tersebut ya. Karena itu ya di bulan Oktober hingga April kita mengalami musim hujan karena angin musim barat daya ini bertiup ya dari bulan Oktober hingga April ini bersifat basah. Lalu angin musim yang satunya ya, angin musim timur laut yang bertiup dari bulan April hingga Oktober bersifat kering. Sehingga Indonesia mengalami musim kemarau pada kurun waktu tersebut. Itulah kenapa Indonesia memiliki 2 musim ya ternyata karena angin musim yang bertiup bergantian setiap 6 bulan sekali. Nah, inilah ya gambarnya itu seperti ini ya. Yang merah angin musim timur atau muson timur. Yang panah hitam angin muson barat ya. Jadi ketika angin muson barat bertiup ya, maka akan terjadi musim hujan karena bersifat basah tadi ya. Karena muson timur ketika dia bertiup maka akan musim kemarau karena dia bersifat kering ya. Nih. Nah, dari Oktober hingga April kita mengalami musim hujan. Lalu berikutnya dari April hingga Oktober kita mengalami musim kemarau. Itulah yang menyebabkan Indonesia mengalami 2 musim ya. Nah, berikutnya iklim di Indonesia berikutnya yang kedua yaitu iklim tropis atau panas ya, iklim panas. Bisa dikatakan iklim tropis. Kenapa Indonesia beriklim tropis? Karena letak astronomi Indonesia itu sendiri yang berada antara daerah di lintang ini 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Jadi kita terletak di tengah-tengahnya ya. Karena tadi kita kan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi kita terletak di antara tengah-tengah itu. Nah, iklim tropis ini membuat Indonesia kaya akan penyinaran matahari. Sekaligus mempunyai curah hujan yang banyak juga ya. Maka kita bisa dikatakan iklim panas karena kaya akan penyinaran matahari seperti itu. Beginilah gambarnya ya, gambarannya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, iklim tropis ini yang berwarna hijau ya. Ini garis khatulistiwa ya. Nah, dikatakan di antara 23,5 ya, derajat lintang utara sampai 40 ya. Nah, inilah. Nah, yang di bawah ini ada negara-negaranya ya, ada pulau-pulaunya. Nah, Indonesia ini yang kanan ya, yang kanan yang berwarna merah nih yang terletak di antara Asia dan Australia ini. Nah, Indonesia itu ada di tengah-tengah ya, dilalui garis khatulistiwa ya. Jadi Indonesia itu kalau di daerah hijau itu dia di tengah-tengah ini. Maka dari itu iklim Indonesia beriklim tropis ya. Jadi berbeda dengan ini mungkin Amerika Utara ini ya yang hijau ini ya. Dia kan di atasnya 23,5 derajat lintang utara ya. Jadi mungkin di sini di biru ini ya. Jadi dia beriklim sedang seperti itu. Nah, jadi Asia juga yang daerah sini ya. Nah, seperti itulah kenapa Indonesia beriklim tropis karena letak astronomis kita ya yang ada di tengah-tengah ini yang dilalui garis khatulistiwa juga ini. Itulah yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis.
Nah, lanjut. Ini yang terakhir ya, yang ketiga, iklim di Indonesia yang terakhir yaitu iklim laut. Merupakan iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab, sehingga Indonesia akan mengalami musim hujan berkepanjangan. Iklim ini dimiliki Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi oleh perairan laut. Kenapa kita sering mengalami hujan berkepanjangan ya? Waktu musim kemarau pun ada hujan gitu ya. Itu karena adanya iklim laut di Indonesia ya. Kenapa ya? Kenapa? Karena Indonesia kepulauan, ya negara kepulauan memiliki banyak laut. Kenapa kok menyebabkan Indonesia ini mengalami musim hujan yang berkepanjangan? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya? Jadi inilah yang menyebabkannya. Nah, inilah iklim laut prosesnya ya. Jadi air laut ini ya tersinari matahari ya. Disinari matahari ini dia akan menguap. Prosesnya adalah evaporasi ya dikatakan. Proses evaporasi yaitu penguapan air laut ya oleh sinar matahari. Dan jadilah awan, terbentuk awan. Air sungai atau air laut ini menguap. Nah, jadilah awan. Lalu awan ini ya, yang mengandung air ini ya hujan, menurunkan hujan. Nah, menurunkan hujan dan air ini mengalir kembali lagi ke air laut. Itulah mengapa ya. Karena di Indonesia luas lautnya lebih luas daripada daratan karena kita negara kepulauan ya. Pulau-pulau dari kepulauan, pulaunya itu banyak, tidak hanya satu pulau besar, tapi pulaunya banyak dan mengakibatkan lautannya lebih luas. Nah, karena lautnya lebih luas, jadi menguapnya ya, yang diuapkan lebih banyak, jadi menghasilkan awan yang lebih banyak, sehingga menghasilkan hujan yang lebih banyak juga ya. Itulah yang menyebabkan kita mengalami hujan berkepanjangan ya, iklim laut ini ya. Laut kita yang kaya ini ya, yang luas inilah yang menyebabkan kita mengalami hujan berkepanjangan. Nah, seperti itulah. Nah, sudah pada kesimpulan, kita sampai kesimpulan. Yang pertama, Tuhan adalah pencipta dan pengatur yang agung. Tuhan merancang segala sesuatunya dengan baik, khususnya bagi negeri kita Indonesia. Dan tidak hanya mencipta, tetapi menata seisi bumi secara baik dan teratur. Bahkan iklim dan cuaca pun sudah diatur oleh Tuhan. Begitulah ya kan. Kita bisa merasakan ya musim hujan, musim panas gitu ya. Bermanfaat bagi hidup kita ya. Karena Tuhan sudah menciptanya dan mengatur ya, menata ya dengan baik ya. Jadi Tuhan tidak hanya mencipta, diciptakan lalu ditinggal begitu saja tidak, tetapi ketika Tuhan sudah menciptakan, dia juga mengaturnya, menatanya dengan baik. Jadi bisa memelihara kita dengan iklim ini. Nah, Tuhan merancang segala sesuatunya dengan baik gitu ya, khususnya bagi negeri kita Indonesia. Jadi musim iklim ini diciptakan dan diatur oleh Tuhan sehingga teratur, tertata ya, tidak berantakan karena yang mengatur adalah Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa ya, Allah yang maha kuasa ya, yang mampu ya mengatur dengan sangat baik, dengan sangat teratur, teliti ya, dan kita dapat merasakan manfaatnya seperti itu. Jadi sekian dari video pembelajaran kali ini ya. Itulah ya, kita sudah kenal ya. Sebelumnya mungkin belum kenal. Jadi setelah kita mengenal iklim di Indonesia, kita jadi tahu, oh, di Indonesia ternyata begini keadaan iklimnya. Ternyata penyebabnya seperti ini, kenapa Indonesia beriklim tropis. Jadi, selamat belajar teman-teman. Sampai jumpa. Dadah, God bless you.